Baik, selamat pagi Bapak Profesor Agus Purnomo dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan saya Roberto dengan NIM 211250027 dari program Magister Manajemen Logistik kelas 12B. Pada kesempatan ATS ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dua studi kasus yang diberikan, yaitu peramalan penjualan menggunakan modul forecasting dan perhitungan Economic Order Quantity atau EOQ menggunakan aplikasi POM for Windows. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan langsung ke pembahasan studi kasus berikutnya. Pada studi kasus pertama, kita diminta melakukan peramalan permintaan tepung terigu segi 4 hijau kemasan 1 kg yang didistribusikan oleh PT MM Log di wilayah Bandung Raya. Data yang digunakan adalah data penjualan selama 12 bulan, mulai Juni 2025 sampai Mei 2026. Karena dua digit terakhir NIM saya adalah 27, maka seluruh data pada soal ditambahkan dengan nilai 27, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Setelah dilakukan penyesuaian, data penjualan dimulai dari karton 2401 karton pada periode pertama dan mencapai 10.189 karton pada periode ke-12. Tujuan dari studi kasus ini adalah menentukan metode forecasting terbaik dan menghitung total forecast untuk 12 periode berikutnya. Setelah seluruh data dimasukkan dalam modul forecasting pada POM dan for Windows, saya melakukan pengujian beberapa metode peramalan. Metode pertama yang saya lakukan adalah metode moving average dengan periode 2. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai MAD sebesar 1.458, MSE sebesar 2.954.995 poin, dan MAP sebesar 21%. Forecast periode berikutnya dihasilkan adalah sebesar 10.093 karton. Metode berikutnya adalah naive method, yaitu metode yang menggunakan data aktual terakhir sebagai dasar peramalan. Hasilnya menghasilkan nilai MAD sebesar 1.427, MSE sebesar 2.580.697 poin, dan MAPE sebesar 23%. Dari kedua metode ini, terlihat bahwa tingkat error masih cukup besar sehingga perlu dibandingkan dengan metode lainnya. Metode berikutnya yang saya gunakan adalah exposure smoothing dengan nilai alfa sebesar 0,5. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa MAD sebesar 1.513, MSE sebesar 3.184.872, dan MAPE sebesar 22%. Forecast periode berikutnya adalah sebesar 9.674 karton. Selanjutnya, saya mencoba dengan metode trend analysis atau regresi linier. Hasil yang diperoleh jauh lebih baik dibandingkan metode sebelumnya. Nilai MAD sebesar 688, MSE sebesar 863.319 poin, dan MAPE sebesar 11%. Selain itu, nilai R-square sebesar 0,89 menunjukkan bahwa sekitar 89% variasi permintaan dapat dijelaskan oleh tren waktu. Berdasarkan perbandingan seluruh metode, saya memilih trend analisis sebagai metode terbaik karena memiliki tingkat error yang paling kecil. Setelah mendapatkan metode terbaik, langkah berikutnya adalah melakukan forecasting untuk periode 13 sampai 24. Berdasarkan hasil trend analisis pada POM for Windows, forecasting 13 adalah sebesar 11.550 karton. Forecasting periode 14 sebesar 12.312 karton. Nilai forecast yang terus meningkat hingga periode ke-24 yang mencapai 19.930 karton. Setelah di seluruh forecast periode 13 sampai periode 24 dijumlahkan, diperolehlah total permintaan sebesar 188.851 karton. Nilai yang
nantinya akan digunakan sebagai demand tahunan pada perhitungan EOQ. Di sini saya menampilkan grafik tren, di mana pada grafik ini dapat dilihat bahwa data aktual mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Namun, secara keseluruhan, pola permintaan menunjukkan tren yang meningkat. Garis tren yang dihasilkan oleh tren analisis juga mengikuti pola kenaikan tersebut. Dengan cukup baik, hal ini menunjukkan bahwa metode tren analisis sudah sesuai untuk digunakan pada data penjualan yang memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Karena itu, total forecast sebesar 188.851 karton digunakan sebagai dasar perhitungan pada studi kasus kedua. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus kedua, yaitu perhitungan Economic Order Quantity atau EOQ. Metode EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis, sehingga biaya persediaan dapat diminimaliskan. Parameter yang digunakan untuk demand sebesar 1.851 poin per karton. Setup cost sebesar 2.127 per order. Holding cost sebesar 15.027 per karton per tahun. Unit cost sebesar 240.27 per karton. Lead time pemesanan adalah 10 hari dengan jumlah hari kerja sebanyak 340 hari per tahun. Berdasarkan data tersebut, kita akan menghitung EOQ, record point, frekuensi pemesanan, dan biaya persediaan. Untuk menghasilkan EOQ, saya membuka modul inventory pada aplikasi POM for Windows. Selanjutnya, seluruh parameter yang terdapat pada soal dimasukkan dalam sistem. Pada tahap ini, opsi komputer record point juga diaktifkan, agar sistem dapat menghitung titik pemesanan ulang secara otomatis berdasarkan kebutuhan harian dan lead time yang diberikan. Setelah seluruh data dimasukkan, proses perhitungan dilakukan dengan menekan tombol solve. Hasil yang pertama diperoleh adalah nilai Economic Order Quantity atau EOQ sebesar 7.265 per karton. Artinya, jumlah pemesanan yang paling ekonomis setiap kali dilakukan order adalah sebanyak 7.265 karton. Hasil kedua, record point sebesar 5.554 karton. Artinya, stok mencapai 5.554 per karton, perusahaan harus segera melakukan pemesanan ulang untuk menghindari kehabisan stok selama masa lead time. Frekuensi pemesanan yang diperoleh adalah sebanyak 26 kali satu tahun. Annual setup cost adalah sebesar 54,5 juta dan annual holding cost juga sekitar 54,5 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik EOQ yang optimal yaitu biaya pesan dan biaya simpan berada dalam posisi yang seimbang. Sedangkan total annual inventory cost yang diperoleh adalah sekitar 109,1 juta. Pada grafik EOQ terlihat hubungan antara biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan total biaya persediaan. Semakin besar jumlah pemesanan, biaya pemesanan akan semakin kecil. Namun, biaya penyimpanan akan meningkat sebaliknya. Jika jumlah pemesanan terlalu kecil, biaya pemesanan akan menjadi lebih besar. Titik pertemuan kedua biaya tersebut menghasilkan total biaya minimum. Pada kasus ini, titik optimal berada pada EOQ sebesar 7.265 karton dengan total biaya inventory minimum sebesar 100,9 juta. Oleh karena itu, jumlah pemesanan tersebut dianggap sebagai jumlah yang paling ekonomis bagi perusahaan. Baik Bapak Ibu dan Profesor Agus, rekan-rekan sekalian, sampai di sini hasil analisis yang saya dapat sampaikan. Dari studi kasus yang pertama diperoleh bahwa metode forecasting adalah metode yang terbaik dengan menilai MAP sebesar 11% dan menghasilkan total forecast sebesar 188.851 karton. Selanjutnya pada studi kasus kedua diperoleh EOQ sebesar 7.265 per karton. Record point sebesar 5.554
554 karton, serta frekuensi pemesanan sebanyak 26 kali per tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode forecasting dan EOQ dapat membantu perusahaan dalam merencanakan kebutuhan persediaan secara lebih efektif dan efisien. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Profesor Agus dan rekan-rekan sekalian.